Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Ini dia minuman spesial, susu telur madu jahe asli. Asli, nih asli, bukan sasetan, bukan yang digunting. Ini bener-bener nih, kita rasakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyos. Terasa di lehernya, terasa banget jahenya. Asam jeruknya, madunya manis, terus hangat-hangat, jahenya juga Rasa mantap. Kayaknya oke kali ya ini. Cuman gimana nih tadi rumah ya? Itu lagi bikin apa, Kang? ini bikin ketan susu. Oh, ketan susu. But keju lagi ditambahin. Oh iya. Paling disuka di Agus Salim. Depan Masjid Raudatul Jannah. Tepatnya itu pas banget di atas trotoar. Ya susunya nyos. Ini belum kejunya nih digarok nih, ya kan? Ini dari tadi saya lihatin nggak berhenti nih orang. Nah ini kelapanya nih ditabur. Tabur kelapa. Buat yang suka kelapa, ditabur kelapa. Dari tadi ini saya lihatin nggak berhenti nih di sini nih. Subhanallah, alhamdulillah. Aduh, kejunya lagi. Ini dia nih kejunya digasrok. Gimana orang nggak balik lagi begini nih, ya. Waduh, kejunya nggak ragu-ragu ngasih kejunya, langsung, ya keju beneran lagi nih. Bukan keju bohongan nih. Dia ini keju beneran tuh, langsung digasrok. Kan ku bilang apa? Tembak lagi susunya. Itu dia susunya. Pantes di sini nggak berhenti nih langgannya. Dia udah member semua kayaknya ini orangnya nih. Nah, udah member semua kayaknya nih. Waduh, sedap. Ini sekali beli tuh 4, 5, ya kan? Yang nggak pakai kelapa, tanda ya. Ditandain yang nggak pakai kelapa. Iya. Masuk plastik. Paling bawah yang nggak pakai kelapa. Tuh. Langsung. Iya. Alhamdulillah, Pak. Oke, ini. Kalau jam-jam habis sholat isya tuh jam-jam lumayan. Alhamdulillah. Jam rame ya? Iya, Jam rame. rame. Jam 8, kadang jam 9. Ya. Ini juga sama. Ini pelanggan juga nih. Wow. Langsung dilayani.
Nih susunya langsung pesanan dari mobil nih, nggak turun nih orangnya nih. Dari mobil langsung, nggak pakai turun orangnya, langsung. Ini drive thru nih, ini. Iya, orangnya nggak perlu pakai turun ya, nggak perlu pakai turun. Harus ke mall. Nggak harus ke mall, di sini juga ada ya kan. Agus Salim ada, langsung jahe drive thru di sini nih ya kan. Nggak perlu jauh-jauh, di sini ada. Langsung saja ke mobil. Nah, inilah yang drive thru-nya, mau motor, mau mobil, semuanya di sini member pelanggan nih. Sudah semuanya di sini. Dari tadi nggak berhenti-berhenti, alhamdulillah. Dari tadi nggak berhenti-berhenti, semoga sehat ya. Aduh, istirahat dulu nih Kang. Istirahat dulu. Iya, ini dari tadi nggak berhenti-berhenti loh Kang. Iya, dari tadi, aduh. Ayo, Mangga. Nah, ini nih sehari habis nih Kang, malam nih. Alhamdulillah. Pokoknya selama pandemi biasa normal 2 kilo itu bisa mencapai 3 sampai maksimal 4 kilo. Bahkan awal-awal pandemi itu sampai 6 kiloan. Wallah, subhanallah. Ada berkah buat rezeki ya. Ya. Ada berkah. Ya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih ya. Ini di rumah keluarga berapa ini anak? Alhamdulillah saya baru dikasih 3. Alhamdulillah. 1 perempuan, 2 laki-laki. Sempurna. Mau nambah? Insya Allah. Insya Allah kalau dikasih. Rezeki ada ya, Iya. selalu berjalan. Alhamdulillah. Ya. Kalau dikasih. Nah, ini pernah rugi nggak nih? Kalau buat usaha sebenarnya untung rugi itu udah jadi sunahnya ya. Iya. Artinya Iya. kita harus siap lah Pak. Betul. Jangan apa namanya, kata orang tua dulu mah jangan takut sama gelombang gitu. Jadi untung rugi udah biasa lah. Betul. Untung rugi alhamdulillah. Nah, terus gini. Jualan ini keluarga ya? Iya, betul. Warisan keluarga. Oh, terus dukungan terhadap istri bagaimana nih? Dukungan keluarga ini? Alhamdulillah sebenarnya sempat awal-awal mau buka ini karena saya memang basicnya bukan pedagang. Ya. Yang tadi di awal saya ceritain saya di apa namanya karyawan pabrik. Nah, istri sempat di awal nggak dukung, ada kekhawatiran lah. Karena setiap usaha dagang saya selalu gagal. Tapi saya kembali yakinkan kepada dia bahwasanya mudah-mudahan saya bilang ini jadi jalan kita. Dan alhamdulillah Allah memberikan ijabah atas doa-doa kita semua. Sampai sekarang hampir berjalan 8 tahun Pak, hampir 8 tahun, 7 tahun lebih lah, 7 tahun lebih. Nah, ini kayaknya pertanyaan yang ini harapan ke depan nih. Harapan. Apakah ada mau pengembangan buka cabang? Amin. Gitu loh. Ini penting loh ya. Amin. Jangan satu aja, ya kan? Harapan besar saya itu Pak. Itu harapannya. Mau berapa? Kalau ditanya mau berapa, pengennya manusia tuh pengennya banyak. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya, Pak. Tapi buat saya, yang penting saya syukuri apa yang selalu Allah kasih. Iya. Mudah-mudahan doa-doa saya pengen punya harapan, cita-cita saya itu pengen punya kios, Pak. Alhamdulillah, semoga terwujud. Amin. Ya. Duduk, Bang. Oke, nih kita lanjut. Boleh? Kita lanjut dulu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Gini nih, kembali ke tadi yang anak di rumah. Nih, umur berapa? Sekolah cabai di mana? Yang anak satu sudah kelas 3 Aliyah. Sekarang di udah besar ya. Man 1 Bekasi. Man 1 yang Wisma Wisma Asri. Ya. Yang nomor 2 sudah masuk SMP. Tapi saya taruh di pesantren. Di mana tuh? Di daerah Majalengka. Wow. Nah, yang nomor 3 baru kelas 5 SD. Ya, Teh. Datang lagi. Rame memang. Ini nggak sempat berhenti loh. Kita wawancaranya ngobrol aja kok lama gitu. Karena memang rame gitu tuh terus. Dan ini memang jamnya gitu. Jam lagi rame-ramenya gitu. Pada lewat gitu. Ya udah saya juga minum lagi lah, terusin. Mantap. Nah, ini pertanyaan yang kayaknya sih selain ini nih ya, selain berjualan ya kan,
Kalau pagi atau hari libur atau kapan? Apa nih kegiatan yang lain? Nah, Kegiatan rutinitas. Sisi lainnya, apa nih selain berdagang nih? Apa nih? Kalau Iya kan? keseharian paling pagi hari itu di rumah nyiapin persiapan dagang, kemudian istirahat, paling nanti ba'da zuhur mulai kita masak. Nah kalau di hari-hari libur biasanya kadang Sabtu atau hari Ahad itu saya suka ngisi kajian, suka ada dipanggil ngisi taklim. Oh, loh ya. Itu rutin ya? Rutin, hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu. Hampir jadwal tiap minggu itu ada. Keliling atau gimana? Keliling. Setiap minggu itu di satu daerah, tapi beda daerah. Ya. Nah, begini Kang, ini tentang taklim. Iya. Kan ya kemana aja gitu loh maksudnya? Saya paling kalau yang deket sini biasanya itu ke daerah Jakarta Pusat, daerah apa namanya Pademangan, terus sini Jakarta Timur tuh Pondok Kopi. Oh, nah sampai paling jauh Tangerang. Dalam taklim kan keliling ya? Iya. Dalam taklimnya ini keliling. Nah, kira-kira materi-materi apa aja tuh yang dibahas gitu? Kalau saya memang faknya dari dulu bagian akidah syariah. Jadi saya memberikan materi-materi tentang akidah syariah seputar itu. Iya, Bang. Itu sahabat channel 56 ini Kang Azam di sini memang luar biasa. Selain setiap malam harus di sini, sisi lain punya kegiatan yang memang sangat mulia. Harus keliling ke sana kemari dakwah gitu. Subhanallah. Semoga Allah selalu menghijabah apa yang diusahakan. Amin. Apa yang diinginkan. Amin. Gitu. Ini masih berlanjut nih ya. Gini Kang. Masih ada ganjil pertanyaan terakhir nih Kang. Ini kan selain jual Kang ya. Kang ini maksud daripada tujuan daripada jualan. Ya, tujuan daripada jualan ini apa gitu? Apakah hanya untuk meraih kekayaan ya? Atau semata-mata hanya memenuhi perut? Ya kan? Atau ada yang lain? Apa ya gitu? Coba terangkan ya. Apa nih tujuannya nih? Ada sebuah kisah nih di sebuah hadis ketika Nabi sedang berkumpul-kumpul dengan sahabat. Kata Nabi, suatu saat nanti di surga itu akan dipenuhi oleh orang-orang miskin. Ketika itu tiba-tiba ada seorang sahabat mulia namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dia hidup dengan kaya raya, anaknya bangsawan, suku Quraisy yang besar, memiliki kekayaan yang hebat. 2/3 harta orang-orang Quraisy itu milik keluarganya Abdurrahman bin Auf. Tapi tatkala beliau masuk ke Islam, beliau memilih hidup yang sangat sederhana, bahkan miskin, fakir bahkan bisa. Maka tatkala hijrah, Abdurrahman bin Auf ini meninggalkan seluruh hartanya, hilang Pak, semua hartanya. Beliau tinggal di Madinah dengan tidak membawa sepeser pun harta. Sehingga sampai saat waktunya ada orang Yastrib, pada saat itu orang Yastrib disebutnya kaum Ansor, penolong. Kata orang Yastrib ini, wahai Abdurrahman bin Auf, sungguh dulu kau adalah orang kaya raya, anak bangsawan. Sekarang kau datang ke Madinah karena Islam, kau tinggalkan semua hartamu, kau tinggalkan semua kekayaanmu, kau tinggalkan semua kedudukanmu. Sekarang kau ada di sini, aku sebagai orang Yastrib, sebagai orang Ansor, penolong seluruh kaum muslimin yang hijrah ke Madinah, izinkan aku menolongmu. Hartaku banyak, aku akan bagi 2 untuk wahai Abdurrahman. Apa kata Abdurrahman? Kata Abdurrahman, aku tidak membutuhkan itu. Aku tidak memerlukan itu semua. Maka kata orang Ansor ini, orang Yastrib ini, dia berkata, kalau begitu sudah. Tapi kamu hidup di sini juga nggak punya istri kan? Kata si orang Yastrib ini. Kata Abdurrahman, betul. Istriku banyak, tinggal pilih. Istri mana yang kau cintai akan aku ceraikan untukmu. Kata Abdurrahman, tetap. Aku tidak memerlukan itu. Yang aku perlukan cuma satu. Dan ini motivasi saya, Pak. Motivasi saya dalam mencari rizki yang saya butuhkan untuk kebutuhan keluarga. Dari sini motivasi saya. Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saya pasar di mana biar saya cari rizki di sana. Itu jiwa seorang muslim gitu, Pak. Artinya klimaks dari cerita itu adalah seorang muslim itu jangan pernah takut
akan rizki yang datang dari Allah. Saya ingin lanjutin kisah tentang Abdurrahman bin Auf itu. Kenapa sih Abdurrahman bin Auf itu dia kekeh dengan pendiriannya, dia tidak mau diberi bantuan oleh orang-orang Ansor saat itu. Satu waktu saat Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba Nabi itu mendengar bersabda kalimat dengan bahwa surga akan diisi banyak oleh orang-orang miskin. Maka saat itu Abdurrahman bin Auf dengan kondisinya yang kaya raya, dia menangis, Pak. Dia menangis, dia terus memikirkan kondisi dirinya. Dengan keadaannya yang kaya raya, kemudian dia anak bangsawan, dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, dia merasa kalau saya nggak bakal masuk surga karena dia kaya raya. Maka dia mikirin terus bagaimana caranya supaya saya masuk surga sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasul. Sampai keluar ide gilanya Abdurrahman bin Auf. Apa ide gila Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, saya harus masuk surga kalau harta saya habis. Ya. Maka dari itu hartanya dia pergunakan untuk membeli sesuatu yang kira-kira menurut Abdurrahman bin Auf tidak berguna. Akal manusia begitu lumrahnya. Ini kalau saya mau habisin harta, beli apa ya? Tapi biar nggak guna, hartanya habis. Kadang buat poya-poya segala macam. Tapi Abdurrahman nggak. Abdurrahman beli sesuatu yang sesuatu itu tidak berguna, tapi dia duitnya habis. Pokoknya intinya dia pengen miskin. Supaya dia masuk surga, karena hadisnya begitu. Akhirnya pada akhirnya keesokan harinya dia cari tuh petani-petani kurma yang sedang panen. Dia cari kurma-kurma busuknya, dia beli. Semua dilelang oleh Abdurrahman bin Auf. Kurma busuknya itu dilelang. Dari setiap petani yang ada, semuanya dilelang oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai pada akhirnya hartanya Abdurrahman bin Auf itu habis, Pak. Yang busuk? Habis untuk membeli kurma busuk. Yang busuk tapi? Yang kurma busuk. Dengan logika, kurma busuk nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual. Otomatis kan? Iya. Karena tujuannya dia pengen miskin. Tapi pada akhirnya kurma ini... Oh, ini istri saya, Pak. Ini istri, itu adik saya itu. Ini istri saya. Kemudian kurma busuk itu oleh Abdurrahman bin Auf disimpan di gudang. Disimpan di gudang. Sampai pada akhirnya keesokan harinya ada sebuah mukjizat yang Allah berikan untuk Abdurrahman bin Auf. Dan ini, Pak, yang tadi saya pesankan di awal, bahwa jangan pernah takut akan rizki yang datang dari Allah. Jangan pernah takut. Ini buat sahabat channel 56 nih. Buat sahabat channel 56, kemudian termasuk saya secara pribadi. Apa yang terjadi pada keesokan harinya? Di negeri Yaman terjadi sebuah wabah besar. Kalau sekarang sedang terjadi di Indonesia mungkin pandemi corona gitu, COVID-19 gitu, yang sampai sekarang belum ada obatnya. Di Yaman itu terjadi sebuah wabah yang dimana wabah itu sangat mematikan. Tidak ada obat satupun yang bisa menyembuhkan wabah tersebut. Sampai pada akhirnya semua tabib berkumpul mengobati, nggak ada yang bisa. Ada satu tabib yang bisa. Kata satu tabib ini penyakit, ini wabah bisa sembuh cuman karena satu obat. Rajanya nanya, apa obatnya kira-kira? Apa obatnya kira-kira? Supaya rakyat kita ini sembuh, terbebas dari wabah. Kata si tabib ini, obatnya cuma satu, kurma busuk. Bayangin. Tergambar diri kita. Dari cerita ini sudah tergambar bahwa Abdurrahman bin Auf bukan jadi orang miskin, bakal jadi orang kaya. Dan betul, Pak, betul. Sampai akhirnya raja tersebut di Yaman memerintahkan seluruh jenderal-jenderalnya agar mencari semua kurma busuk di seluruh negeri yang ada. Sehingga tersiar kabar bahwa semua negeri yang sedang panen kurma busuknya sudah dilelang oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Raja Yaman memerintahkan jenderal, datangi Abdurrahman bin Auf di Madinah, beli semua tuh kurma busuknya dengan harga berapapun yang dia minta. Keesokan harinya datang ajudan-ajudan dari Raja Yaman ini ke rumah Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi, Pak? Diketuk pintu rumah Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum. Dijawab oleh Abdurrahman, waalaikumsalam. Ada keperluan apa kalian kemari? Dan dari mana kalian datang? Disebutkan, kami datang dari Yaman. Kami datang dari raja ini, kemudian kami diceritakan di negeri kami sedang terjadi wabah begini. Sampai pada akhirnya hanya cuma satu obat yang bisa menyembuhkan negeri kami. Obat itu Anda yang memilikinya. Apa itu? Saya tidak merasa punya obat. Saya bukan tabib. Saya bukan seorang dokter yang kalau sekarang bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Tidak. Ada obatnya sama kamu, apa? Kurma busuk yang kamu miliki. Abdurrahman bin Auf pada saat itu terkaget-kaget. Apa gerangan yang Allah berikan kepadaku? Aku pengen miskin, tapi Allah berikan dengan satu yang lebih besar lagi, bukan kemiskinan. Sampai si ajudan ini bilang,
jual kurma busuk itu kepada kami dengan harga berapa yang kamu minta. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku tidak berniat menjual kurma busuk ini. Bahkan kalau kau mau, ambil saja. Tidak. Aku diperintah oleh raja untuk membeli kurma busuk ini dengan harga yang paling tinggi, seperti halnya yang diperintahkan oleh Raja Yaman. Singkat cerita, Pak, kurma itu dibelilah 7 kali lipat dari harga yang sebelumnya. Artinya apa, Pak, dari kisah ini? Kalau kita mungkin pengen kaya, pengen punya kedudukan, tapi gagal. Disebutnya kita gagal kaya. Tapi Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat. Ulama sepakat mengatakan Abdurrahman bin Auf itu gagal miskin. Artinya dia sampai meninggal tetap jadi orang kaya. Saat itu Abdurrahman nangis, datang ke hadapan Rasulullah, menceritakan seluruh kisahnya. Kenapa engkau menangis, wahai Abdurrahman bin Auf, sahabatku tercinta? Aku menangis ya Rasulullah. Kemarin engkau sedang duduk dengan sahabat, bersabda, berkata tiba-tiba bahwa surga akan diisi hanya oleh orang banyak diisi oleh orang-orang miskin. Saya orang kaya, disinilah saya nangis. Rasulullah ketawa. Kata Abdurrahman, kok bisa? Saya nangis, Nabi ketawa. Karena apa? Abdurrahman belum paham makna hadis itu. Ada hadis lain mengatakan, betul surga akan diisi oleh orang-orang miskin, tapi surga akan diisi oleh orang kaya yang hartanya dia dermakan di jalan Allah, dan orang kaya itu akan memasuki surga lebih dulu ketimbang orang miskin. Nah, inilah hikmahnya, Pak. Pesan buat channel 56 ini, bahwasanya rizki jangan pernah takut. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, wa itta'adana rabbuka la in sakartum wa la izidanakum. Siapa yang bersyukur terhadap rizki yang Allah sudah beri, maka kata Allah, Allah akan tambah. Kadang-kala kita nggak tahu nambahnya dari mana. Tiba-tiba tuh, seperti Abdurrahman bin Auf, bisa aja seperti itu tuh. Tadi kita udah ngomong panjang lebar nih. Ini ada kelewat. Saya lihat tadi sebelum kesini tuh ada spanduk tulisannya melawan COVID. Nah, ini sejarahnya gimana nih? Ini awalnya sebenarnya sejarahnya waktu awal-awal harga jahe booming tuh, Pak. Nah, harga jahe booming, tiba-tiba saya punya ide, kenapa nih harga jahe naik gitu ya? Kalau Pak Abu Asam setiap Sabtu Minggu itu sering tausiah. Oh iya. Tapi bukan berarti bukan setiap hari Minggu, tapi sering ada acara gitu. Iya. Kalau emang rame terus ya?